Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Ponija dengan NPM 210826023. Di sini saya akan mempresentasikan web saya yang untuk mengulang untuk memenuhi tugas semester antara pada blok Mechanism of Infection atau MOI. Nah, yang pertama saya jelaskan yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang information dan repair. Nah, jadi yang pertama itu tentu definisinya terlebih dahulu. Nah, jadi inflamasi ini adalah reaksi kekebalan tubuh alami yang dimiliki tubuh untuk melawan berbagai serangan penyakit atau mikroorganisme yang jahat. Contohnya, inflamasi ini bisa terjadi akibat berbagai hal. Contohnya kayak jaringan tubuh yang terkena infeksi, panas, atau bahkan saat terkena racun. Nah, ada dua jenis dari inflamasi itu, yaitu inflamasi akut yang baru terjadi atau baru terjadi kurang dari 3 bulan, atau inflamasi kronis yang sudah lama terjadi atau lebih dari 3 bulan. Komponen yang berperan pada inflamasi itu distimulasi oleh faktor kimia. Contohnya itu kayak histamin. Nah, histamin ini diproduksi yang bahan produksinya itu adalah amina vasoaktif dan ini merupakan mediator yang paling penting dalam inflamasi atau repair pada inflamasi yang dimana ini efeknya biasanya ini ada terjadi juga di efek ketika orang mengalami alergi. Kemudian ada serotonin, uh, serotonin ada serotonin. Serotonin ini termasuk di kemudian ada produk lipid seperti prostaglandin. Prostaglandin dan leukotriene itu termasuk ke produk lipid di faktor kimia untuk inflamasi, yaitu dia itu berguna untuk mengatur fungsi biologis fundamental yang berbeda, mengatur banyak fungsi biologis dan dia itu beda-beda. Nah, terus kemudian ada ini semua itu dilepaskan oleh sel yang berperan sebagai mediator radang atau di dalam tubuh biasanya dia itu dilepaskan oleh neurotransmitter yang dimana ini digunakan untuk sebagai sistem kekebalan untuk melindungi jaringan-jaringan tubuh ketika ada penyebaran infeksi. Terus mekanismenya itu diawali dengan adanya iritasi yang dimana tubuh mulai memproses perbaiki sel tubuh yang rusak. Sel rusak yang terinfeksi ini oleh bakteri dikeluarkan dalam bentuk nanah. Kemudian diikuti dengan proses terbentuknya jaringan baru yang berguna untuk menggantikan jaringan yang rusak. Untuk sel kemudian sel tubuh perlu adaptasi dalam inflamasi, yaitu sel imun non spesifik seperti neurotrofil, sel mas, basofil, dan makrofag yang berperan dalam inflamasi dan untuk adaptasi sel pada tubuh. Sel-sel ini diproduksi dan disimpan di sumsum tulang, tapi hidupnya itu nggak lama, jumlahnya itu diperlukan hanya ketika inflamasi terjadi. Neutrofil inilah merupakan sel utama pada inflamasi yang terjadi baru terjadi atau inflamasi dini. Obat antiinflamasi untuk cara mengatasinya itu sendiri biasanya dengan menggunakan obat atau obat antiinflamasi non steroid atau OANs, atau bisa juga memakai obat non steroidal antiinflamasi drugs atau NSAID. Nah, kelompok obat yang digunakan ini untuk mengurangi radang dan meredakan nyeri serta menurunkan demam. Contohnya itu ada ibuprofen, aspirin, naproxen, diclofenac, selesosib, etorisoxib, indomethacin. Terus pemicu atau penyebab dari terjadinya inflamasi itu ada banyak, contohnya hipoksia, agen fisik seperti ketika terkena cedera, agen kimia seperti kayak misalnya terkena racun atau pestisida berbahaya, agen mikrobiologi contohnya seperti virus, bakteri, dan parasit. Kemudian reaksi imunologi ini biasanya terjadi pada pasien yang memang udah punya penyakit bawaan. Terus defek genetik, ketidakseimbangan nutrisi yang kurang biasanya memudahkan pasien itu lebih mudah terinfeksi dan biasanya itu inflamasinya lebih sulit untuk disembuhkan. Kemudian penuaan, karena penuaan semakin bertambah umurnya orang itu makin lemah tubuhnya untuk melawan bakteri atau hal-hal yang menyebabkan inflamasi.
Jadi, terus mekanisme dari tisu repair itu pada tahap inflamasi itu jadi sel darah putih akan menghancurkan kuman di daerah luka, kemudian hal ini akan menyebabkan mekanisme alami dari tubuh itu untuk mencegah infeksi. Contoh yaitu sel darah putih yang memproduksi senyawa kimia yang bisa memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Selanjutnya, sel-sel kulit yang baru akan tumbuh dan menutup area lukanya. Untuk manifestasi klinis dari inflamasi itu biasanya ada rubor atau kemerahan, kalau atau panas, bengkak atau tumor, nyeri atau dolor, dan hilangnya fungsi atau fungsi analisa. Respon imun untuk imun sendiri merespon dalam terkait dengan inflamasi itu ketika di sel tubuh itu mengalami kerusakan dan terjadi pelepasan zat kimia sebagai tanda bagi sistem imun. Nah, inflamasi sebagai respon imun pertama bertujuan untuk merusak zat atau objek asing yang merugikan, contohnya itu kayak bakteri atau virus. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Sebelumnya saya akan ini adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan mind map ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.